Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila dari kelas eksperimen Elima. Saya akan menjelaskan tutorial dasar dari penggunaan PsyCopy cara membuat paradigma eksperimen sederhana. Di sini kita buka terlebih dahulu PsyCopy-nya, yaitu buat buka yang PsyCopy Builder ini, karena kita akan membuat paradigmanya di sini. Nah, ini dibuka bagian ini. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, yang pertama kita make sure terlebih dahulu settingnya. Ini di bagian screen, kita matikan terlebih dahulu agar pada saat screen record semuanya bisa terlihat. Oh ya, sebelum mematikan ini kita pilih yang show mouse terlebih dahulu agar ketika menjalankan eksperimennya mouse-nya bisa tampak dan kita bisa memilih pilihan yang tertera di eksperimen tersebut. Lalu jangan lupa matikan ininya. Oh ya, agar audio dapat berjalan dengan lancar juga jangan lupa ganti ini menjadi latency not important agar audio yang diputar dapat berjalan dengan lancar. Di sini tidak ada yang perlu diubah. Oke. Nah, jangan lupa diklik OK agar tersimpan. Nah, jadi yang pertama sebelumnya kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini datanya sudah saya siapkan beberapa. Jadi di sini akan ada movie, audio, image, dan teks. Nah, untuk tiapnya ini berbeda. Contohnya yang teks ini. Nah, jadi row yang pertama ini akan kita gunakan sebagai coding agar tulisan yang di bawahnya ini bisa masuk. Di sini saya memberikan label teks MP1. Tidak ada format khusus untuk di bagian bawahnya karena ini yang akan muncul nanti ketika eksperimennya. Oke, jangan lupa ini di save, itu di close. Selanjutnya misalnya di audio. Nah, di sini saya menggunakan label ini dan ini apa? Ini adalah copy paste dari audio yang ingin saya masukkan nantinya. Dan jangan lupa untuk formatnya diubah menjadi WAV agar bisa terdetek oleh copy-nya. Tuh. Nah, cara kopinya yaitu contohnya di sini ini misalnya ada ini. Terus nanti ditekan kanan, lalu bisa di copy paste. Itu contohnya, tapi jangan lupa untuk make sure bahwa audionya itu adalah WAV. Nah, ini. Terus tinggal kopas. Oke, terus ini juga jangan lupa di save, di close. Lalu selanjutnya kita ke yang movie. Nah, kurang lebih movie itu juga sama, tapi kan kalau movie nggak perlu ada format khusus, yang penting dia sudah tercopy path-nya. Jadi kayak MP4 itu udah bisa. Dan jangan lupa labelnya kalau bisa harus yang unik agar codingnya tidak error gitu. Jangan lupa di save, lalu kita close. Lalu juga yang gambar juga kurang lebih sama. Caranya itu dengan copy path yang ada di gambar. Contohnya seperti ini misalnya. Ada gambar, ini ditekan kanan, terus ada di bagian sini copy path. Gitu. Terus nanti tinggal dimasukkan ke file yang tadi. Nih. Oke, sini. Formatnya jangan lupa harus yang JPG supaya bisa terbaca. Jangan lupa di save, close. Terus ini kalau foto cuma satu, nggak perlu format khusus, nanti akan bisa terbaca sendiri. Oke, kita langsung mulai ke PsyCopy tutorial yang pertama. Yang pertama ini kita rename aja. Jadi yang pertama saya akan memasukkan opening sebagai pembuka karena bisa di setiap eksperimen ada pembuka terlebih dahulu. Oke, di sini saya ingin menggunakan warna background yang berbeda. Saya atur terlebih dahulu dengan cara menekan yang tadi setting. Lalu di bagian sini background color, saya pilih warna hitam agar kontras dengan tulisan yang nantinya akan saya pakai. Di black, terus insert. Oke, terus di sini sudah, ini juga sudah. Oke, lanjut. Oke. Terus di sini kita akan masukkan stimulus yang pertama itu berupa tulisan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teksnya atau seperti teksnya yang akan dimasukkan selama paradigma berlangsung. Sini opening saya kopas, lalu dimasukkan ke sini. Nah, ini berarti saya nanti akan memasukkan cara responnya dengan mengklik tombol apa saja atau mengklik mouse. Durasinya dihapus agar peserta bisa menekan kapan saja, lalu startnya juga dari 00 saja. Nah, dan untuk formattingnya sendiri, ini agak berbeda. Karena sudah saya coba sesuaikan, di layoutnya ini saya menggunakan minus 0,25 karena untuk posisinya ini sebenarnya coba-coba terlebih dahulu, tapi sebelumnya sudah saya coba dan ini menurut saya paling cocok untuk paradigma yang saya buat hari ini. Lalu appearance-nya, oh ya untuk tulisannya biar agar kontras dengan background yang warna hitam, saya menggunakan warna putih. Sini jangan lupa di warna putih, terus insert. Lalu kita formattingnya jangan lupa biar tidak terlalu besar, saya menggunakan yang 0,03. Oh ya jangan lupa ini untuk di setting set every repeat. Oke. Terus oke, biar tersave simpan. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan gambar agar memberikan visualisasi kepada para eksperimen yang akan mengisi eksperimennya dengan cara insert gambarnya. Tadi kan seperti saya bilang kalau misalnya gambarnya cuma satu tidak perlu copy paste tapi langsung pilih saja gambar yang ingin dituju. Ini. Oke, durationnya juga disamakan dengan teksnya, dihapus saja time not. Dan untuk layoutnya sendiri, ini saya untuk size-nya menggunakan bawaannya saja, namun posisinya saya ubah agar dia ada di atas teksnya. Tadi kan teksnya di bawah, ini saya ingin ubah di atasnya, jadi saya ubah jadi 0,18. Oke, sini. Terus nanti kita ubah lagi. Appearance-nya sudah cocok, ya. Terus tinggal oke saja. Oke, lalu agar bisa berpindah ke slide selanjutnya, kita pilih lagi cara meresponnya dengan yang bagian mouse ini. Karena tadi instruksi saya yang saya berikan bisa menyentuh apa saja, jadi hanya perlu menaruh ini, dan duration-nya dihapus saja, dan ini sudah any click, bisa ditaruh. Oke, tadi ini ya tekan tombol apa saja. Oke, terus nanti langsung bisa kita coba terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita save dulu juga untuk filenya agar tidak hilang sebelum di-running. Kita ubah jadi Nashwa Salsa. MPE, tutorial MPE namanya. MPE. Oke, di save. Nah, nanti lagi coba running. Untuk yang selanjutnya kita akan memasukkan rutin yang kedua. Karena ini sudah opening, kita insert lagi rutinnya. Ini yang new. Saya akan menamai rutin itu L text. Oke, terus di enter. Ini oke. Ditaruh di sini. Oke, nah di sini saya akan memberikan stimulus berupa teks terlebih dahulu.
Dan untuk teksnya itu sudah saya siapkan tadi di notes. Ini. Oke, tinggal dikupas. Nah, nanti karena akan dibuat loop agar bisa berulang tanpa perlu saya bikin rutin yang baru, ini saya repeat. Durationnya juga jangan lupa dihapus. Lalu untuk formattingnya lagi, layoutnya ini sudah saya sesuaikan. Itu di 0, min 0,2. Oke. Di sini. Terus appearance-nya juga jangan lupa warna putih sekali lagi karena ini masih ya ini putih supaya kontras dengan background tadi warna hitam. Formattingnya juga karena ini akan ada beberapa teks jadi kayak jangan terlalu besar, pakai 0,03 saja sudah cukup. Terus jangan lupa di-okein. Nah, selanjutnya untuk teks kedua, ini merupakan stimulus keduanya supaya eksperimennya bisa melihat tulisan yang berbeda gitu. Nah, caranya itu saya buat loop terlebih dahulu. Ini untuk tulisannya, di sini dan di sini. Nah, ini kita masukkan parameter yang sudah dibuat tadi. Nah, ini saya akan masukkan teks. Nih, oke, ada 3 condition. Oh ya, tadi kan ini teksnya itu ada label khususnya kan di sini. Ini akan kita gunakan dan kita masukkan ke bagian sini. Insert dulu teks yang selanjutnya. Jangan lupa $, terus teks MP1 sesuaikan sama yang tadi. Terus ini jangan lupa set every repeat, duration-nya. Nah, ini saya akan mulai start di 6 detik karena biasanya di eksperimen para respondennya itu bisa melihat instruksi terlebih dahulu baru bisa menjawab. Lalu untuk layout-nya sendiri di 0,01. Oh ya, dan untuk appearance-nya ini saya tidak berwarna putih tapi ingin berwarna merah agar terlihat kontras dari instruksi yang sebelumnya. Nih, oke, red, insert. Terus formattingnya juga jangan lupa saya buat lebih besar karena ini menjadi teks utama di bagian ini. Jangan lupa di oke. Nah, kemudian sini startnya. Nah, terus cara responden mengisinya itu dengan responnya dengan cara keyboard. Di sini saya menggunakan press. Tadi di instruksinya tadi saya menggunakan angka 2 dan 1 sebagai responnya. Jangan lupa set every repeat. Durationnya juga dihapus. Nah, start menjawab itu sama aja kayak yang tadi teks atasnya itu 6 detik. Oke. Nih, tadi saya tunjukkan lagi cara. Nah, tugas itu tekan 1 atau tekan 2 gitu ya. Oke. Oke. Oh ya, dan untuk trials-nya itu juga jangan lupa ini kan 6 repeatnya masih 5, dibuat 1 kali aja karena responnya cuma mengisi 1 kali gitu kan setiap repeatnya. Oke. Nah, itu. Terus kita coba cek ya apakah bisa dari awal. Oke. Tadi saya muncul berarti dia memang saya memberi respon. Ini respon. Oke, sudah berhasil. Rutin yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan gambar. Nah, caranya itu insert rutin terlebih dahulu yang new. Saya buat namanya menjadi air image. Oke. Ini masukkan yang setelah teks tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu instruksinya dengan cara masukkan teks. Nah, instruksi teksnya ada di sini tadi. Kita copy aja. Oke, pas. Kita masukkan sini. Nah, ini kan juga ada loop-nya nanti juga jangan lupa. Nah, ini juga ada layout. Oh ya, ini jangan lupa dihapus dulu duration-nya. Supaya responden tidak terburu-buru menjawab. Layout-nya jangan lupa, di sini sudah saya coba juga tadi dapatnya di 0,025. Ini warnanya kita ubah warna putih supaya tidak nyarut dengan warna hitam tadi. Mana warnanya? Di bawah tadi. Oke, right. Terus insert. Formattingnya agak dikecilin karena instruksinya cukup banyak, jadi 0,3 juga cukup. Jangan lupa di save dengan oke. Nah, selanjutnya karena ini gambar, kita masukkan stimulus berupa gambarnya. Sini. Oke. Oh ya, sebelumnya kita masukkan dulu loop-nya karena juga ini saya ingin menggunakan lebih satu gambar. Nah, caranya masukkan tadi gambar yang sudah dipilih, yang tadi kita sudah siapkan dan sudah diubah ke bentuk copy pad-nya. Di sini. Ini ada 3 condition. Oke. Nah, terus nanti di sini kita masukkan coding apa? Bukan coding apa namanya? Namanya gitu. Nama yang ada di row pertamanya itu nih, image MP1. Kita balik lagi ke yang tadi, kita masukkan $. Image MP1. Jangan lupa sampai repeat, ininya dihapus, duration-nya. Ya kan, image MP1. Terus ini untuk layout-nya. Di sini saya menggunakan 0,3 karena biar nggak terlalu besar dan tidak menutupi. Terus position-nya itu di minus 0,09. Dan ini nggak perlu diubah. Oh, dan sama seperti sebelumnya, saya akan mulai di 6 detik agar responden bisa membaca terlebih dahulu instruksinya. Oke.
cara meresponnya di sini saya akan memilih yang slider. Nah, tadi dari instruksinya adalah rating, jadi saya akan masukkan rating. Startnya 6 detik sama seperti gambarnya saja. Lalu di sini labelnya sama, karena tadi di instruksinya sudah ada keterangannya, jadi saya tidak menambahkan lagi. Untuk layoutnya akan diubah di 0, sama 0,05. Positionnya di ini minus 0,3. Appearance-nya itu agak diubah. Ini menjadi warna merah. Bentar, mana tadi warna merah? Red, insert. Terus di sini saya pakai warna white. Sini juga pakai yang white. Oke, white. Terus formattingnya di 0,04 di letter besar. Oke. Terus kita coba. Apakah berhasil? Selanjutnya kita akan memasukkan stimulus berupa audio. Nah, ini caranya insert routine yang new. Di sini saya menamainya dengan air audio. Oke, ini di enter. Kita masukkan di setelah image tadi. Lalu jangan lupa masukkan loop juga karena saya menggunakan lebih dari satu audio. Di sini kita masukkan sama yang tadi yang sudah, jangan lupa audionya sudah harus di copy paste juga gitu. Nah, ini dua condition. Jangan lupa number repeatnya satu aja, jadi lupa diubah yang image. Oke, terus kita masukkan stimulus berupa teksnya. Ini copy lagi karena tadi sudah disiapkan. Oke, ini jangan lupa di sini pas, jangan lupa di set repeat. Durationnya dihapus aja. Oke. Di sini layoutnya saya menggunakan 0,02. Appearance-nya warna putih, di make sure pakai warna putih supaya kontras. White, insert. Formattingnya juga jangan lupa. Formattingnya 0,04. Oke, terus di insert bentarnya. Oke, insert. Terus selanjutnya kita masukkan sound-nya. Nih, tadi itu kan kalau tadi masuk di repeat-nya, ini tadi jangan lupa dilihat audionya. Namanya di kaunya apanya, audio MP1. Jadi kita masukkan ke sini. Dolar audio MP1. Di sini tidak perlu mengubah apa-apa, hanya duration-nya saja, dan start-nya seperti biasa di 6 detik. Oke, nggak perlu diubah di sini. Oke, nggak ada formatting juga karena audio. Terus juga jangan lupa cara meresponnya menggunakan slider. Di sini saya akan menggunakan choice sesuai dengan jawabannya. Di sini for codingnya apa namanya, dengan cara ini buka kurung tanda petik. Di sini karena temanya sayuran, jadi saya akan masukkan nama-nama sayuran. Terus brokoli, terus wortel terakhir. Jangan lupa tutup kurung, pastikan ini sudah benar formatnya. Oke, terus time startnya jangan lupa 6 detik. Ini ada 5 karena ini juga ada 5. Lalu jangan lupa layoutnya itu ada di ini sudah sesuai, di bagian bawahnya agak diturunin aja. Dinaikin malah, sorry. Oh, ininya juga jangan lupa diganti warna merah supaya kontras. Terus white aja ini. Formattingnya 0,04 besar. Dah, terus di insert. Nah, terus kita coba lagi apakah. Oh ya, trialnya dicek dulu, udah satu dulu, sudah. Mari kita coba dari awal. Yang selanjutnya saya akan masukkan stimulus berupa movie gitu. Nah, tapi agak berbeda dari sebelumnya karena setelah saya coba memasukkan antara movie dan cara meresponnya, saya kan ingin menggunakan mikrofon. Nah, kalau dimasukkan di satu rutin yang sama, itu jadinya error. Oleh karena itu saya agak ubah sedikit formatnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi yang pertama saya akan masukkan rutin terlebih dahulu, yaitu rutin berupa instruction-nya untuk movie. Jadi saya menamakannya add movie
movie ins. Nah, oke, jadi ini akan khusus memang untuk instruction aja karena memang cukup panjang. Jadi masukkan teks. Sini teksnya sudah saya buat juga di sini. Ini dimasukkan. Pemerintah. Terus durationnya nggak ada. Layoutnya sini. Terus warnanya jangan lupa white, so white. Ya, insert. Formattingnya 0,4. Oke, terus jangan lupa di. Oke, nah tadi cara meresponnya, tadi yang mouse untuk klik bagian apa saja nih, mouse. Nah ini dihapus dulu ininya, terus any click. Oke. Nah untuk yang selanjutnya ini, maaf saya tes terlebih dahulu. Nah selanjutnya ini saya masukkan rutin yang baru untuk di sebelahnya, new, namanya itu AirMovie, jadi memang akan khusus saya gunakan untuk movie-nya saja. Oke, masukkan di sebelahnya ini, dan insert movie di sini, stimulusnya. Stimulus, nah ini dia. Ini dan dipapain dulu. Durationnya nggak ada. Oke, nah ini. Oke, sebelumnya ini oke dulu aja. Nah, karena nanti sekalian saya masukkan juga cara meresponnya, jadi saya akan juga masukkan rutin sebelahnya AirMovie Flash. Oke, ini ditaruh di sebelahnya. Nah, di sini saya akan memasukkan teks terlebih dahulu. Ini caranya. Tadi masukkan, ini udah saya buat teksnya. Dan di sini saya tidak dihapus, tapi saya memasukkan 20 detik agar setelah 20 detik itu akan bisa lanjut ke slide selanjutnya. Layoutnya sama, reference-nya white, as always white. Oke. Formattingnya oke. Terus di save. Untuk responnya itu saya akan menggunakan microphone, ya. Durationnya sama, 20 detik juga, jadi akan langsung ke next selanjutnya. Terus ini nggak ada. Oke. Nah, tadi kan movie-nya belum saya masukkan karena saya belum masukkan loop-nya. Jadi loop-nya saya akan hanya masukkan di bagian ini karena di bagian instruction itu nggak perlu. Ini dimasukkan dokumennya. Nih movie. Ini repeat-nya satu aja. Di sini. Oke, tadi movie-nya belum diubah formatnya. Oh ya, dan ini jangan lupa di download. Dan nama formatnya adalah nih, movie MP1. Saya tuliskan di sini movie MP1. Saya repeat. Durationnya dihapus saja. Nah, ini akan saya agak ubah size-nya. 0,5 sama 0,8 karena video yang saya gunakan itu vertikal ke bawah gitu, jadi agak diubah. Nah, itu aja. Terus di okein. Tadi udah pas ini ya. Terus dicek lagi di bagian sininya. Oke. Nah, jadi kita klik oke dan kita coba running. Closing, jadi akan saya insertkan rutin yang baru, namanya closing. Oke, terus taruh di sini aja. Lalu kita masukkan teksnya. Ini kita masukkan stimulus teksnya di sini. Terus durationnya dihapus saja, udah bisa dibaca. Terus untuk layoutnya nggak ada karena cukup aja di tengah. Terus ini white, paling ini 0,4 aja. Tuh. Nah, udah di make sure ini white. Insert. Oke, terus jadi jangan lupa tadi karena saya memberikan instruksi bisa tekan apa aja. Jadi jangan lupa masukkan mouse-nya, ini klik, ini durationnya dihapus, terus oke. Terus udah bisa kita coba secara keseluruhan apakah ini berjalan dengan lancar. Coba kita pakai yang run ketika eksperimen yang asli.
Oke, nah ini berarti udah. Berarti runningnya sudah sukses. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.